Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan memasuki materi selanjutnya ya, yaitu sistem peredaran darah manusia. Apa yang akan kita pelajari bisa dilihat di tujuan pembelajaran kita. Jadi nanti anak ini sudah bisa menjelaskan komponen darah manusia dan fungsinya dan membuat kesimpulan tentang fungsi darah secara keseluruhan. Apa saja komponen darah kita? Perhatikan penjelasan berikut ini ya. Melalui proses sentrifugasi, sampel darah dapat dipisahkan berdasarkan berat molekul komponennya, sehingga dapat terlihat komposisi plasma dalam darah sekitar 55% dan 45% sisanya merupakan sel-sel darah. Di dalam cairan plasma terdapat zat-zat yang berfungsi dalam proses pembekuan darah. Sel-sel darah merah merupakan sel yang berbentuk bulat pipih. Permukaan kedua sisinya cekung dan tidak memiliki inti sel. Warna merah pada sel ini disebabkan adanya hemoglobin yang mengandung zat besi. Sebagian besar sel darah merah dibuat di dalam sumsum merah tulang yang terdapat di tulang pipih. Berbeda dengan sel darah merah, sel darah putih tidak berwarna. Bentuknya dapat berubah-ubah seperti amuba, dapat bergerak dan mempunyai inti sel. Ukuran sel darah putih lebih besar daripada sel darah merah. Namun, jumlahnya lebih sedikit, yaitu 1:714 terhadap sel darah merah. Seperti apakah fungsi sel darah itu dan bagaimana fungsi dari setiap sel darah? Mari kita simak video berikut. Perhatikan ya. Wah, sungai ini panjang dan indah sekali. Iya, di dalam tubuh kita semua juga terdapat sebuah sungai. Kalian tahu tidak? Di dalam tubuh kita ada sebuah sungai panjang. Aku tidak percaya jika ada, coba tunjukkan. Ayo. Kalian sudah lihat, inilah sungai yang tersembunyi di dalam tubuh kita. Dia mempertahankan hidup kita dan memberi kekuatan. Sungai kehidupan sepanjang ini merupakan sungai terpanjang di dunia, kan? Kenapa sungai ini begitu sepi? Kami adalah tuan rumah sungai kehidupan ini. Nama kami sel darah merah atau eritrosit. Kami merupakan prajurit yang membantu manusia mengantar oksigen. Tanpa kami, manusia tidak bisa hidup. Terima kasih eritrosit. Terima kasih ya. Tapi kenapa perut kalian kosong? Isinya adalah oksigen. Oksigen di perut kalian berasal dari paru-paru manusia, kan? Betul, dari paru-paru manusia kami mengantar oksigen yang diisap manusia ke seluruh tubuh manusia. Ayo, lihat kami melepas oksigen. Kami bisa lepas. Cepat lepaskan oksigen kami. Jangan takut, kami datang. Setelah melepaskan oksigen, perut kami jadi kosong dan kami harus membawa sisa pembakaran. Aduh, kenapa tubuh kalian berubah warna? Karena kami mengisap sisa pembakaran. Aku mengerti. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Menakutkan, sangat menakutkan. Kalian sedang apa? Teman, jangan takut. Kami adalah sel darah putih. Kami juga disebut sebagai leukosit. Biar begini, kami adalah prajurit paling berani. Berubah bentuk. Menarik sekali, lucu sekali. Kalian jangan pergi. Kami harus berpatroli.
Gadis kecil, pelan sedikit ya. Kami sedang berada di tubuh orang lain. Tidak ada hubungannya dengan kalian. Kasihanilah kami. Tidak tahu diri. Kau suka mencelakai manusia. Berani-beraninya merayuku. Pengawal, di sini ada kuman. Cepat sini. Mana bukan kuman? Kepung mereka. Pasti mereka untuk melindungi kesehatan manusia. Cepat segera manusia. Pegasus sejati. Wow. Pang, pelan-pelan saja. Hati-hati. Aduh. Wah, berdarah. Sakit. Nah, sekarang biarkan trombosit untuk menunjukkan kehebatannya. Serahkan padaku saja. Aku mengeluarkan sejenis zat untuk pembekuan darah. Ayo, teman-teman. Pendarahannya sudah berhenti. Wah, manfaatnya sungguh besar. Dari video tadi kita dapat melihat seperti apakah sel darah merah atau eritrosit itu. Jadi sel darah merah atau eritrosit itu berbentuk bulat pipih atau disebut bikonkav, tidak memiliki inti sel, berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Ciri sel darah merah yang lain adalah berukuran sekitar 7,5 mikrometer. Dalam satu tetes darah kita ada 4-5 juta sel darah merahnya. Nah, jika sudah 120 hari maka sel darah merah ini akan mati, dibawa ke hati dan dirombak menjadi warna empedu yang akan mewarnai fesis kita. Nah, tetapi di dalam sumsum tulang kita akan selalu diproduksi. Jadi tempat diproduksinya adalah di sumsum tulang. Sekarang fungsi dari sel darah merah atau eritrosit. Jadi fungsinya adalah mengikat oksigen oleh hemoglobin dan mengangkut oksigen itu dari paru-paru dibawa ke seluruh tubuh untuk proses metabolisme. Sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih atau leukosit ini bentuknya berubah-ubah atau ameboid. Dalam satu tetes darah hanya terdapat 8.000 sel darah putih, usianya 12-20 hari, diproduksi di sumsum tulang dan limfa. Sekarang fungsinya, yaitu fungsi dari leukosit atau sel darah putih. Yang pertama adalah limfosit, membunuh atau melawan kuman atau bibit penyakit. Yang kedua fagosit, memakan kuman dan bibit penyakit. Selanjutnya ke komposisi terakhir yaitu keping-keping darah atau trombosit. Trombosit ini bentuknya bermacam-macam tanpa memiliki inti, ukurannya 2,5 mikrometer, jumlahnya 250.000. 2-9 hari dia akan mati dan berfungsi sebagai membekukan darah saat terjadi luka. Bagaimanakah proses pembekuan darah saat terjadi luka itu? Sekarang kita perhatikan diagram berikut ini. Mekanisme pembekuan darah. Saat terjadi luka berarti pembuluh darah kita sobek, maka zat protombin yang ada di dalam trombosit akan berubah menjadi trombin, di mana trombin ini akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin, yaitu benang-benang yang mengikat darah-darah yang tadi keluar. Perhatikan, nah itu karena bila sudah terikat, ini ada gambarnya, darahnya terikat, maka darah itu tidak akan mengalir dan membeku dan luka kita pun akan perlahan-lahan menutup. Nah, ini adalah gambar benang-benang yang mengikat darah yang keluar. Sekarang kita tarik kesimpulan dari semua video yang kita tonton. Jadi bahwa dalam darah kita atau komposisi darah kita itu terdiri dari 4, yaitu yang pertama plasma
sel darah merah atau eritrosit, yang ketiga sel darah putih atau leukosit, dan yang keempat keping-keping darah trombosit. Kesimpulan selanjutnya, fungsi darah secara keseluruhan yaitu ada 4 sesuai dengan fungsi dari masing-masing komponennya. Yang pertama, mengangkut sari makanan, protein, mineral, urea, dan karbon dioksida. Yang kedua, mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Yang ketiga, membunuh kuman dan bibit penyakit. Dan yang keempat adalah membekukan darah saat terjadi luka.